Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks kesayangan kita semuanya yang ada di bumi ini. Kalah apaan sih? Mulai cringe. Gimana kabarnya? Semoga weekend atau ya hari Minggu terakhir liburan ini senang-senang semua, moodnya baik. Jadi besok untuk yang trading ataupun investasi ataupun menambah modal dan beli saham lagi dengan dalam mood baik. Tapi ya kita lihat ya, soalnya gue tadi sempat ngecek bukan saham-saham sih, IHSG ada warning buat minggu depan. Cuman semoga baik-baik aja ya, minggu depannya tetap positif. Anyway, ini merupakan YouTube channel gue, welcome to my channel ya. Tadi gue udah bahas. Kalau bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang. So, ini video terakhir gue serial. Tadi gue juga mau bahas tentang serial. Ya sedikit sih, karena gue juga ada portofolio di sana. Dan langkah apa yang gue lakukan jika Senin besok serial akan turun kembali. Oke, let's start. So, IHSG ada di mana? Nih, IHSG kemarin tutup di 5079.5850. So, what gonna next for IHSG? Ya, intinya ini sebuah dynamic support yang miring dengan resisten yang bisa dibilang dari kemarin-kemarin belum jebol-jebol di 5143. Ya sekitar situlah 5143. Nah, gua coba berusaha untuk berpikir positif dulu untuk hari Senin. Kalau misalnya positif ya benar. Kalau misalnya IHSG positif, dia akan tembus ke 5143 dan juga ke resisten yang terdekat dulu deh, selanjutnya di 5282 atau ke 5700. Ya secara dynamic support sama classic resisten, terus ditambah alat bantu di atas, ini berpotensi membentuk sebuah pattern rising wedge. Nih, kalau misalnya teman-teman pengen lihat rising wedge atau falling wedge, rising wedge. Nah, ini rising wedge pattern. Nah, biasanya kalau misalnya dia udah ada pattern rising wedge, itu kecenderungannya adalah break turun. Kalau misalnya positif, besok gue berharap banget, ini kan lagi di turun sini ya, ini bisa nembus ke atas, pokoknya tembusin garis inilah tuh yang tadi tuh ya, lihat ya, 5281 tuh nembus 3 garis. Ini ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga lah bisa dibilang. Kalau misalnya bisa tembus di 5281, berpotensi ke 5720. But in the worst case, ketika besok IHSG break ke bawah, itu bakalan balik lagi ke 4700, bisa minus sekitar minus 7%, ke bawah ke 4700. Or support yang kedua di 4400 dan the lowest support at 3899 atau 3900 gitu. Ya gue tidak berharap seperti itu sih. Tapi ya kita lihat aja bagaimana besok dan seminggu ke depan seperti apa. Ini secara daily ya. Kalau kita lihat secara weekly, kita ini dulu.
kita hapus dulu gambarnya, kita coba pakai Fibonacci retracement itu untuk mengukur tingkat atau level retracement kita sampai mana. Nah, mungkin teman-teman yang udah biasa pakai Fibonacci tahu lah ya, 61,8 itu golden ratio-nya. Ya kita ambil dari 55 sampai 61,8. Itu sampai tadi gue bilang kalau balik 5.700 ya, 5.700, 5.400 ya, 5.700 segini. Ya sekitar segini dah. Tuh. Ini zona resisten yang menentukan IHSG bakalan tembus naik, kemudian turun ke support and then continue naik lagi, atau dia cuman sampai sini, pahit-pahitnya sampai sini. Positifnya ya, terus turun kembali. Aduh ya Allah, jangan sampai deh. Nah, itu sisi positif yang pertama. Tapi ini kan Fibonacci hanya sebagai tools, alat bantu. Nah, nggak sedikit juga chart entah saham, entah IHSG dan sebagainya macamnya, ketika menggunakan Fibonacci, level 50% ini juga bisa menentukan apakah perkembangan chart ini akan naik lagi, atau jika ada indikasi turun ya dia cuma sampai 50% dan turun. Turunnya sampai berapa? Turunnya kalau kita pakai Fibonacci eksternal, saya target 161,8 biasanya ya, sampai ke level 3.200. Ini worst case-nya ya, ya jangan percaya analisis gue lah, ini kan cuma overview ya, jangan percaya. Worst case-nya. Terus kalau misalnya teman-teman, gue juga masih belajar sih, teman-teman yang belajar tentang Elliott Wave, kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia kan pakai Fibo juga ya, pakai Fibo. Misalnya anggaplah asumsi kita wave ini wave pertama, nah wave keduanya di sini. Nah, dia masuk wave ketiga. Nah, salah satu prinsip hukum ya, bukan Fibonacci, Elliott Wave itu range atau wave dari 2 ke 3 biasanya lebih panjang dari 0 ke 1 gitu. Ya siap-siap aja ya, gue ngomongin worst case-nya dan gue mau ngomongin ya kejujurannya gitu sih. 1,8 anggaplah sampai kalau misalnya di 50%, soalnya kalau di bener nih, mana sih kalau di 5 mana sih, sorry kalau di 50% berarti kan 50% nya sekitar sini. Kita cabut dulu, kita pakai Fibo eksternal, antara balik lagi ke sini atau ke sini. Ini worst case ya, 2.300. Tapi kita hanya bisa forecasting aja. Tidak bisa menyebutkan bahwa ini valid atau tidak gitu. Mungkin dari sebagian analis atau orang luar di sana baiknya nggak setuju sama analisis gua, yang nggak masalah, ini kan cuman gambaran. Bisa aja besok langsung kayak gini, ke 10.000 ya, bisa aja. Sarkas banget. Nggak, but ini yang terjadi emang seperti ini gitu ya. Oke. So ini worst case-nya. Kalau turun pun sekitar berapa persen ya? Saya balik ke 3.100. Wow,
sekitar minus 38%. Ya udahlah, hapus, semoga besok positif gitu aja. So, apakah besok akan ada saham-saham yang naik ya? Kita sama-sama ini aja ya, hunting dari ADRO. Gua fast screening aja ya. ADRO resistennya di sini. Ya, ini masih naik. Alright. Ya, ada peluang kita lihat di level sini. Kalau misal di level sini tembus, dia akan naik sedikit, terus turun lagi. Kalau misal di sini ada indikasi untuk naik lagi, dia bisa naik. Tapi untuk beli besok kayaknya nanggung. No, skip. Akra. Akra. Kalau besok tembus dari level 2580, bis itu naik retrace, ada indikasi di 2580 bisa dibeli gitu. Sama sih, pokoknya break and retest gitu aja. Tapi jangan beli besok dulu, lihat aja dulu. Terus habis itu Antam sekarang ada di zona support. Ya, hopefully besok positif. Kalau positif dia akan ya melanjutkan kenaikannya kembali. Target terdekat dia tuh di level sini. Terdekat ya, gue bilang terdekat. 12%. Oke, skip. Beli atau tidak ya terserah teman-teman semua. Astra kemarin ditutup minus. Apakah beli? Ntar kalau menurut gue ya, ini di zona supportnya, tunggu dia turun dulu. Kalau misalnya mau beli banget, tunggu dia nembus dulu, ada retrace di zona sini, dan kalau ada indikasi di sini kalian bisa beli. Kalau misalnya besok turun lagi ya tunggu aja di level 4600-an. Oke, skip. BBCA sekarang berada di zona supportnya. Resisten terdekatnya di 32.650. Kalau misalnya besok positif dan mau beli, silahkan. Risiko ditanggung masing-masing ya. 6% dengan level stop loss ya 3%. Ini target terdekatnya ya, gue ngomongin target terdekatnya aja dulu, karena emang kondisinya lagi saat ini kondisi saat ini lagi kurang asik. BBRI alright then. BBRI kalau misalnya besok positif ya hopefully bisa tembus ke sini, tapi kok takutnya besok jebol aja sih. Liatin aja di level 2810. Kalau misalnya ada indikasi naik bisa kalian cicil, kalau nggak ada ya tungguin aja sampai sini, turun lagi 2150. Oke, next. BBTN BBTN ini gua meragukan sih dia bakalan naik, cuman ya belum tahu ya. Kalau misalnya emang dia besok tembus ke bawah, tungguin aja di level 1090. Tapi gue bukan merekomendasikan sih, kayak ya nggak usah beli dulu dah ini gitu. Ya terserah kalian mau beli apa enggak. Tapi gue kalau gue pribadi, gue nunggu di 1080 dulu. Gue lihat ada indikasi naik nggak. Kalau misalnya ada ya gue beli, kalau nggak ada ya udah skip. BMRI juga tuh, lihat tuh turun bawah. Dia break kecil sih, gue takutnya dia besok tembus. Semoga nggak minus lah ya besok. Minus maksudnya merah. Kalau merah ya udah
yang tadi gue bilang di awal-awal IHSG. BMRI tungguin aja kalau misalnya besok turun di 4.500. BRPT ini kemarin break dari apa namanya resistennya. Sekarang dia mau kemana sih? Sekarang dia tuh mau coba bertahan di, ini kecil banget nih, zona support kecil ya. Kalau misal ada indikasi positif besok bisa dibeli dengan target terdekat di level 1485. Kalau nggak ada ya skip aja. BSDE skip, ini skip, ini Cepin skip, ini CTRA skip. Tuh lihat tuh, tutupnya di bawah. Supportnya dia sih di sini terdekat banget. Kalian tungguin aja di 595 kalau ada yang mau beli. Terus ini era besok ini ada rejection ini kayaknya cuma nutup gap doang nih. Ini gap nih, bolong, tutup gap, terus ada rejection, and then kita lihat besok kayaknya masih turun kembali. Kalian lihat aja sampai 1290. Kalau ada indikasi naik bisa disikat, kalau nggak ada ya udah skip. Excel kemarin cakep sih, dalam arti dia penutupannya plus apa minus sih kemarin tuh? Oh, minus 0,70, tapi ya pahit-pahitnya sampai level sini 2720. Kalau misalnya besok kembali turun, kalian liatin aja di sini kalau misalnya ada kalian mau koleksi ya. Kalau enggak ya udah skip aja. Udah garam kemarin sempat naik ya, sama HMSP juga sih. Nah, dia lagi ada di zona support. Kalau ada indikasi naik di sini kayak 2 atau 3 hari ke depan ada indikasi naik, kalau yang mau beli aja dengan target terdekat di 56.000. Ya, ini target terdekat kedua. Target terdekat pertama tuh di 53.125 di high sini. HMSP juga nih, tuh kan, benar sekali. HMSP kemarin habis break, sekarang lagi ada di zona. Sebenarnya ini tuh dia bisa dibilang zona bukan support sih, resistennya. Emang resisten kemarin jempol kan, sini jebol, terus dia ngap-ngapan sini. Kalau misalnya besok turun, dia akan berpotensi untuk balik lagi ke level 1650 ya. Semoga besok naik ya. Ilham terlalu positif banget ya orangnya ya, namanya juga buat cuan ya. Siapa yang nggak mau cuan gitu. Terus habis itu retest. Kalau misalnya mau beli ntar tunggu dulu di sini. Kalau misalnya ada retest, dia tunggu turun dulu. Kalau misalnya di sini ada indikasi naik, baru kalian sikat beli. Kata sikat gue itu kayak beli gitu. ICBP, wow, ini udah break ya. ICBP. Oh, break. Jadi kalau misalnya besok positif, dia akan balik lagi ke atas. Kalau tidak, dia akan meneruskan ke bawah sampai level 8.200. Nah, ya kalian tahulah apa yang harus kalian lakukan, beli sekarang atau tidak. Inco lagi ada di sekitar zona support. So if you want to buy this stock, sabar ya, tunggu di level 3120, 3130. Kalau ada indikasi naik, boleh beli, monggo. Siapa yang larang dengan target terdekat 3670. Ya, lumayan 15%. Stop loss lah minus
5% lah. Sabi, Inco ya. Terus INDF ya kalian lihat sendiri ya, enak apa enggak. Udah break ya. Kalau lagi sideways gini nggak seru, skip. INKP kemarin dia tuh target terdekatnya sini. Kalau bagi teman-teman yang udah ngambil ya bisa take profit. Terserah sih mau take profit atau enggak, tapi ini udah ada di resisten. Jangan sampai kalau enggak mau take profit ya hold aja ya nggak masalah kalau misalnya untuk investasi dan sebagainya macamnya. Cuman kalau tiba-tiba turun, boom, balik lagi ke level supportnya dia sini, sekitar sini, support terdekat di 6.250 ya jangan teriak-teriak gitu aja sih, ambil risikonya. Tapi kalau misalnya kalian udah TP dan besok naik lagi ya jangan salahin gue, terserah kalian, keputusan kalian, saham kalian yang punya. Ini gue cuman overview doang. Alright, INKP and then next INTP. Nah, INTP ini resistennya di level 14.375. Dia lagi ada di zona support. So, masih ada peluang kah Ham? Masih ada peluang. Wow, anjir. Noise banget. Berapa ya? Start 17%. Apakah dibeli Ham? Kalau gua kayaknya enggak. Kenapa? Karena nanggung di sini gitu. Mendingan gua tunggu dulu antara dia ke bawah di zona supportnya. Kalau misalnya ada indikasi balik ke atas, gua baru beli, atau gua nungguin dulu dia ke atas atau break terus ke bawah lagi baru gua beli gitu. Ini overview ya, overview. Kalian mau beli silahkan, enggak juga apa-apa. ITMG, ini sempat gue bahas juga. Kalau ITMG berpotensi profit 700%. Mana ya? Nih, bukan. Mana sih? Nih, tuh. Kalian bisa lihat aja sendiri sana. Sebenarnya gini, dia lagi ada di zona support. So, what would you do? Bagi teman-teman yang mau trading, gue tidak menyarankan besok untuk membeli karena dia sekarang berada di zona resistennya. Kemarin mantul di 8.075 ya, berpotensi turun lagi sih ke sekitar 7.175 gitu. Tapi kalau mau investasi ya ini best price ya juga gitu, bukan berarti mau investasi ya besok beli, mau trading ya besok nggak beli, nggak juga sih ya. Kita kan cari cuan ya. Gue sih tidak menyalahkan bagi teman-teman yang gue investasi jadi nggak mikirin nilainya berapa, harganya berapa, yang penting gue nabung aja ya nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau misalnya gue bisa dapat best price ya why not, itu gue pribadi ya gitu. Makanya gabung grup Telegram biar belajar bareng-bareng, kita cari best price ya bareng-bareng. Oke? Ya nggak 100% untung sih, but at least kita bisa sama-sama tahu tekniknya seperti apa. Japsva kemarin turun lucu-lucu, dia ada di zona support. So what we gonna do ya, just wait and see. Kalau misalnya ada indikasi di sini dan break garis resisten ini, bisa berpotensi untung dengan target terdekat 1340. Jasa Marga ya lagi B aja sih, jadi kurang tertarik buat gue ya. Kalau misalnya buat kalian tertarik ya terserah. Kalbe Pharma
Gue adjust. So dia break, masih ada potensi turun ke bawah. Alpi Pharma di level 1325. Ya, tidak direkomendasikan untuk beli sekarang. Tapi bisa aja besok positif, ya kan? Bingungin kan? Ya syukur. Terus LPPF no. MNCN no. Pegas ini dia kalem baik. Belikah atau tidak? Yang mau beli kalian tunggu aja di berapa nih, di 1040. Oke, kalau misalnya belum ke situ ya udah dimin aja, nggak usah maksa ya, nggak usah FOMO. Gas PTBA ya Allah, PTBA dia udah break, boom. Masih ada potensi turun, tapi semoga besok semoga gua doain semoga besok ada naik. Kalau naik ya target terdekat di 2510. Semoga ya, semoga. PTPP ada di zona-zona sini sih. Zona-zona dia sebenarnya kemarin udah break di level 995, tapi dia lagi bertahan di sini sideways. Belum ada indikasi apapun untuk beli atau jual karena emang dia masih di sini-sini. Ya, masih digantungin. Emang nggak enak kalau digantungin. Langsung minta to the point aja. Jadi gimana maunya? Pakuwon lagi ada di zona support. Ya, kalau ada indikasi naik, sikat beli. Kalau besok turun ya jangan dibeli gitu, sesimpel itu. Apalagi kalau misalnya besok break dari 402 ya jangan dibeli lah, masa dibeli untuk Pakuwon. SCMA dari kemarin nih diam-diam mematikan, dalam arti diam-diam naik kok diam-diam. Iya. Apa dah, nggak jelas banget lu. So dia ada di zona supportnya. Kalau break 1260 bisa dikoleksi dengan target terdekat di 1400. Ya 11%, lumayan daripada nggak dapet sama sekali ya kan. Tapi hati-hati juga nih, kondisi lagi kayak gini. Oke, nih overviewnya. Kalau mau beli silakan, nggak beli juga nggak masalah. SMGR enggak. Terus Sril nih, gue mau ngomongin soal Sril karena gue juga ngambil Sril. Kayak gue jujur banget tuh ngambil Sril. Kenapa kemarin gue lihat dia, kemarin di video sebelumnya gue bilang ini ini flag. No, salah ini penan. My fault. Kalau misalnya dia besok balik lagi ke level 192, ya gue akan jual gitu, karena support dia sekarang tuh support terdekat banget tuh di sini nih, di 196. Kalau dia tembus dari 196 and next ke 192 dan break 192, gue harus jual gitu, karena emang penan ini salah satu pattern yang cukup bisa dibilang profitable, but ya kalau nggak 100% setiap pattern itu berjalan sesuai dengan tugasnya dia. Misalnya, ini gue kasih contoh deh sekalian. Ini penan. Kalian tahu bendera biasa kan apa ya, persegi panjang. Kalau penan itu kayak segitiga gitu. Targetnya sampai mana? Targetnya tinggal dari bawah ke atas, tinggal di copy. Boom. Nah, target terdekat si apa namanya? Sril tuh di sini, tuh kan. Di sini ada resisten juga kan.
gitu ya, sampai 266. Tapi kalau misalnya gagal, yo wis gitu, gagal aja. Yang membedakan kita dengan trader atau investor lain adalah ketika misalnya dia udah break turun ke bawah, ya berapapun kerugian kita ya di cut loss lah. Jangan giliran turun ditahan, giliran naik dijual cepet ya. Gua abis digampar sih tanda kutip sama mentor gua, dia bilang gini, jangan-jangan lu takut profit ya Ham. Iya, dalam arti ketika gue udah profit 5% langsung dijual gitu, giliran loss lebih dari 5% ya ditahan-tahan gitu. Jangan takut profit ya. Ya gue juga lagi belajar sih sama diri gue sendiri. Oke, next after sale we look at Tebik masih sideways ya. Kalau datar-datar aja gitu nggak asik ya, makanya jangan datar-datar. Gimana maksudnya? Ya jangan, perasaannya jangan datar-datar, saling perhatian. Ya sorry batuk. Next, skip. Tekim. Nah ini Tekim juga salah satu primadona minggu-minggu terakhir dari awal Juli ya. Ya sekitar 30 Juli. Dia masih bisa berpeluang dengan support, level supportnya di sini. Sebenarnya gimana ya di sini? Ya, gue coba tarik ke belakang. Ada sih di sini deng. Ya, di support yang make sense-nya ya, make sense-nya di sini. Kalau minute supportnya sih bisa di sini bisa. Gitu. Kalau misalnya ada potensi besok tembus di 7425, dia akan menuju ke 9.200 dengan ya kurang lebih sampai 25%. Lumayan nih 25% kalau duit kalian 1 miliar mah. Ya kalau duit kalian 500.000 juga lumayan buat beli bakso, beli apa, buat makan, sama aja. Fokus ke persentase. Telkom ya udah gitu ya. Ya lagi turun intinya gitu. Tower ini juga kurang ajar. Dia tuh respect banget sama yang namanya garis trend line. Sini naik, boom, terus habis itu turun, terus naik, kena support turun, kena support naik, turun, kena support lagi, hampir kena support, naik lagi, turun, kena support, naik lagi, turun, kena support, naik lagi. Ada potensi naik ya, bukan berarti besok nggak bisa turun juga, tapi ada potensi naik. Kenaikannya sampai mana? Kenaikannya sampai wait, apakah dia all time high kemarin? Coba gue pengen. Oh ternyata all time high tower tuh di level kemarin 1115 ya. Hopefully misalnya besok tembus di 1115, dia kalau misalnya teman-teman mau beli, dia berpotensi ke 1165 sampai 1210 gitu. Tapi hati-hati ya, kondisi besok IHSG kita nggak ada yang tahu. Itu tower. UNTR masih ada di zona-zona sini aja sih sebenarnya. Dia sempat tembus tapi ini resistennya. Dia masih bermain di sini. Hati-hati ya, gue cuma bilang hati-hati itu aja. Kalau misalnya ada yang mau beli silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kecuali dia tembus, terus dia retest. Salah. Dia retest. Ada indikasi balik, baru sikat. Unilever, cakep nih Unilever. Unilever kemarin ditutup plus 0,3%.
Dia berada sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa kamu. Loh, jadi nyanyi. Good. Dia ada indikasi kenaikan. MNTR bisa kamu koleksi dengan target terdekat 8.825. Alright then. Nah, indikasi. Ini juga ada pattern. Ya, pattern. Targetnya sampai mana? Targetnya sampai sini. Tuh kan. Tuh, tinggal di copy aja kan. Ada penan lagi di sini. Sampai 10.000. Recent rewardnya. Maaf. Boom, 24%. Ya, stop lossnya jangan lupa, jangan males. Ntar giliran minus banyak aja nyalain market, bilang saham itu gambling. Padahal mah kesalahan kita sendiri. Cubit nih. Lever. Bercanda. Wika Salim. Dia masih ada potensi turun. Kita liatin di zona supportnya di sini ya. Di level 1165 sampai 1180. Kalau ada indikasi kenaikan di sini ya bisa beli. Bisa koleksi. Level terdekatnya di 1470. Was kita B aja karena dia masih sideways. Kurang menarik di gua. Oke, finally we finish our fast screening analysis for stocks market. Ya, hopefully besok IHSG naik ya. Udah gitu aja sih. Semoga bermanfaat. Kalau ada mau tanya-tanya tinggal lihat aja di deskripsi. Ada grup Telegram gua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Ilham dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Love you. Loh, kok love you?